menyelesaikan pertempuran ini. Jika ingin menang, dia harus bertindak cepat. Namun Seowon juga sadar bahwa pasokan energi dalamnya sudah hampir habis. Pertarungan ini harus diselesaikan sekarang juga. Seowon pun mengambil inisiatif pertama dengan melesat cepat ke arah lawannya. Centurk langsung mengarahkan pedangnya ke depan, tapi Seowon tiba-tiba muncul di belakang dan menghajarnya dengan sangat keras. Centurk berbalik dengan amarah membara dan menebas Seowon. Namun yang baru saja dia serang hanyalah sebuah klon belaka. Dia sangat terkejut karena dia benar-benar merasakan serangannya mendarat dengan telak sebelum klon itu akhirnya menghilang. Karena situasi mendesak ini, Centurk memutuskan untuk membabat habis semua klon tanpa memedulikan mana tubuh yang asli. Saat dia sedang menyusun rencana itu, Seowon tiba-tiba muncul tepat di sampingnya dan menghantam wajahnya dengan sangat keras. Pukulan itu sangat brutal sampai kalian pun pasti bingung apakah itu Seowon asli atau cuma klon mainan. Seolah bisa membaca pikiran lawannya, Seowon menyuruh Centurk berhenti mencari tubuh asli karena seluruh klon miliknya bisa menyerang. Kekuatan mereka setara dengan tubuh aslinya membuat Centurk tidak akan pernah bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Tepat setelah itu dua klon menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang Centurk, namun dia berhasil menghindar dengan melompat mundur. Begitu posisi klon itu terbuka, Centurk langsung menebaskan pedang aura miliknya dan melenyapkan keduanya sekaligus. Setelah menghancurkan dua bayangan itu, dia menyadari ketahanan mereka sangat lemah. Kini tersisa 5 klon lagi yang harus dihabisi. Sayangnya waktu penggunaan pedang aura miliknya hanya tersisa sekitar 1 menit saja. Sementara itu, Zoro tampak terkejut. Dia heran melihat Centurk kesulitan menghadapi Seowon. Centurk kemudian berteriak ke arah Zoro agar dia berhenti menonton saja. Dia meminta bantuan untuk mengeroyok Seowon bersama. Centurk bahkan menjanjikan hadiah apa saja yang dia inginkan nanti. Begitu mereka berhasil kembali ke dunia asal. Namun Zoro dengan santai justru memintanya untuk tetap fokus pada lawan. Centurk berbalik tepat waktu saat Seowon menyerang. Dia langsung merespons dengan melepaskan tebasan pedang auranya yang dahsyat. Namun Seowon berhasil menunduk untuk menghindarinya. Seowon kemudian membalas serangan itu dengan meluncurkan pukulan telapak tangan. Sayangnya serangan itu berhasil ditahan oleh lawan. Hal ini membuat pertahanan Seowon terbuka lebar bagi serangan berikutnya. Centurk langsung memanfaatkan celah itu dengan menusukkan pedangnya ke dada Seowon hingga meninggalkan luka lubang yang sangat besar. Namun sebelum sempat merayakannya, Seowon lenyap begitu saja membuktikan bahwa yang baru saja dia bunuh hanyalah klon belaka. Rasa kecewa langsung menyelimuti Centurk saat dia menyadari bahwa sejak tadi Seowon hanya sedang mempermainkan dirinya. Kehilangan kesabaran karena merasa sangat dipermalukan, dia berteriak bahwa dia sudah tidak peduli lagi dengan kemenangan. Centurk kini memasuki mode berserker gila bersumpah untuk mencabik-cabik tubuh Seowon dengan seluruh sisa kekuatan yang dia miliki. Zoro yang melihatnya langsung menyadari bahwa Centurk telah berubah menjadi raja kegilaan yang sangat mengerikan dan haus darah. Dan percayalah, kita akan melihat bagaimana tebasan berkecepatan gila ini menerjang dua sosok Seowon di depannya. Yo, kalian harus lihat ini sekali tebas, dia langsung sadar musuhnya tinggal sisa 2 tubuh asli dan 1 klonnya. Kedua sosok itu langsung maju menerjang Centurk dengan pukulan mematikan. Centurk untungnya sempat menahan tubuh di sebelah kanannya, tapi sebelum sempat merayakannya dia sadar kalau musuh yang barusan dia kalahkan itu cuma klon belaka. Sekarang tinggal sosok di sebelah kiri yang harus dihadapi dan Centurk yakin itu adalah Seowon yang asli. Keduanya langsung saling menerjang berniat menyelesaikan duel ini dalam satu serangan telak. Centurk pun mencoba mendaratkan serangannya tapi Seowon berhasil menangkis menggunakan kakinya. Centurk harus mengakui kemampuan bertarung jarak dekat Seowon. Sangat hebat, tapi dia masih punya kartu AS. Centurk langsung merilis jurus pedang aura mode petir untuk menciptakan daya hancur luar biasa dahsyat yang langsung menghempaskan tubuh Seowon. Seowon pun jatuh terkapar menahan
Rasa sakit memohon agar Centurk tidak menghabisinya karena hanya Zoro yang diuntungkan jika mereka saling bertarung. Tapi Centurk tidak peduli dan langsung menancapkan pedang ke dadanya, melenyapkan Sowon seketika. Pada saat yang sama, kemampuan pedang aura Centurk habis membuatnya sangat bersyukur bisa menghabisi Sowon tepat sebelum waktunya habis. Tapi baru saja dia mau merayakannya, kalian pasti tahu ada yang janggal di sini. Dia tiba-tiba tersadar kalau mengalahkan Sowon barusan sama sekali tidak memberi sensasi bahwa dia telah menghabisi tubuh aslinya. Dan sebelum dia sempat tersadar, Sowon tiba-tiba muncul di belakangnya, lalu mencengkeram kepalanya. Dia meremukan kepala itu hingga hancur, langsung mengalahkan Centurk di tempat. Setelah menang, Sowon mengakui dia pasti kalah jika tidak menguras tenaga Centurk memakai klonnya. Karena Centurk sudah gugur, sekarang tersisa pertarungan antara Sowon dan Zoro. Zoro tertawa kecil, tidak menyangka kalau Sowon benar-benar bisa mengalahkan Centurk. Zoro bahkan berterima kasih karena menganggap Centurk adalah musuh yang sangat merepotkan. Zoro juga bilang kalau Sowon sudah tidak punya peluang karena telah menghabiskan seluruh tenaganya melawan Centurk tadi. Zoro dengan tenang mengarahkan busurnya ke arah Sowon, bersiap mengirimnya ke liang kubur. Sowon hanya bisa menatap ngeri saat sebutir anak panah melesat cepat ke arah kepalanya. Tapi sebelum serangan itu mengenainya, Sowon ternyata sempat menyerap energi Chi dari jasad Centurk. Meski tidak sebanyak yang dia dapat dari Nam, dia yakin ini sudah cukup untuk menghadapi Zoro. Sebelum panah itu mendarat, dia menggunakan keahlian klon bayangan untuk membelah diri lalu menerjang maju. Zoro kesal karena Sowon memakai taktik klon yang menyebalkan. Itu lagi dia pun menarik busurnya sambil tersenyum dingin. Dia melepaskan tembakan lurus, tapi anehnya panah itu justru mengenai tubuh asli Sowon tepat di kakinya hingga dia jatuh tersungkur. Disinilah kalian bakal lihat betapa kejamnya Zoro, yang memastikan kalau mangsanya tidak bisa kabur lagi. Dia langsung membuktikannya dengan menembakkan panah tepat ke arah tangan Sowon agar terpaku ke tanah. Sowon berteriak kesakitan sambil bertanya bagaimana Zoro bisa langsung tahu klon aslinya. Zoro cuma tersenyum dan mengaku kalau itu hanya tebakan beruntung. Sowon tidak percaya tapi moncong panah Zoro sudah mengarah tepat ke kepalanya. Dia memuji perjuangan Sowon hingga babak akhir ini dan menunjukkan rasa hormatnya. Namun Sowon membalas kalau dia tidak butuh rasa hormat sampah itu. Tanpa ragu, Zoro langsung melepas anak panah ke kepala Sowon, membunuhnya seketika. Pertandingan pun dinyatakan selesai dengan kemenangan mutlak bagi Zoro. Sowon segera tersadar di dalam ruang tunggu dan melihat proyeksi Zoro berdiri di atas jasadnya. Dia menggerutu kesal karena dialah yang bekerja keras. Tapi Zoro yang merebut hadiah utamanya. Tapi dia tidak bisa mengeluh karena dulu dia juga sempat memanfaatkan Nam. Sistem kemudian memberikan selamat karena Sowon berhasil menembus peringkat 2 besar dan memberitahu bahwa dia sudah memenuhi syarat untuk ikut dalam game berikutnya. Dari sinilah Sowon memastikan kalau memang ada kelanjutan gamenya. Sowon dikabarkan mendapat 140 koin hadiah berkat bonus eliminasi. Dia pun bingung dengan fungsi koin tersebut. Saat itu juga, sistem langsung memunculkan seluruh barang jarahan yang sempat dikumpulkan oleh Sowon. Ketika semua barang muncul, dia baru sadar kalau rampasannya kali ini sangat berharga. Sistem lalu menjelaskan kalau Sowon bisa membawa pulang barang tersebut dengan menukarkan koin hadiahnya. Sowon langsung memeriksa harga keahlian klon bayangan dan langsung terkejut karena harganya mencapai 130 koin, hampir menguras seluruh tabungannya. Beruntung sistem memberitahu kalau 5 penyintas teratas berhak memutar roda roulette untuk mendapat barang acak gratis. Sowon sangat terkejut dengan fitur ini. Apalagi dia mendapat 2 kali kesempatan memutar karena berhasil mengamankan posisi kedua. Sowon tentu merasa sangat senang karena dia bisa menghemat banyak koin jika berhasil mendapatkan jubah tak terlihat atau jurus klon bayangan itu.
Roda mulai berputar dan benda pertama yang terlihat adalah klon bayangan. Seowon langsung berteriak histeris meminta rodanya berhenti. Namun rodanya malah berhenti di kalung escrow. Tenang, petualangan kita dengannya masih berlanjut. Kalian harus lihat ini si Sowon malah frustrasi karena dari semua hadiah keren dia dapat yang paling murah. Dia nggak percaya udah susah-susah ngelut barang bagus, tapi malah dapat sampah. Tapi tunggu dia sadar masih punya satu kesempatan lagi. Tanpa pikir panjang dia langsung berdoa ke semua dewa biar beruntung. Roda keberuntungan pun mulai berputar dengan cepat. Begitu mendekati cincin ruang hampa dia langsung teriak menyuruhnya berhenti. Tapi roda itu terus saja berputar melewati cincin. Tak disangka jarumnya malah berhenti di opsi klon bayangan dan Seowon pun langsung selebrasi kegirangan kayak orang gila. Dia tahu teknik klon bayangan ini adalah yang termahal, jadi dia bisa menghemat koinnya buat beli barang bagus lainnya. Setelah menerima teknik klon bayangan itu, sistem memberitahu kalau sisa koinnya masih bisa dipakai belanja barang tambahan. Begitu selesai belanja, dia bakal otomatis diteleportasi. Setelah memeriksa hasil jarahannya sebentar, Seowon langsung menentukan pilihannya. Dia nggak mau buang waktu bingung nggak jelas. Nggak pakai lama belanjanya selesai dan sistem mendoakan keberuntungannya. Tiba-tiba, Seowon melayang menembus ruang hampa dan tahu-tahu dia sudah kembali ke gang sempit tempat dia menghilang sebelumnya. Nah, perhatikan baik-baik di telapak tangannya ada cincin ruang hampa dari game tadi. Bukti kalau semua ini nyata. Ini membuktikan kalau dia nggak sedang bermimpi. Dia langsung memakai cincin itu mengambil tasnya lalu mulai melangkah pergi. Seowon tersenyum lebar karena dia bisa merasakan perubahan besar dalam dirinya. Dia tahu game berikutnya pasti bakal datang. Makanya dia harus bersiap-siap dari sekarang. Kali ini dia bertekad buat merebut peringkat pertama di game kedua nanti. Apapun caranya bakal dia lakukan. Seowon pun pulang ke apartemen studio pemberian orang tuanya yang dekat dengan sekolah. Harusnya sih dia di sana buat belajar ujian bahasa Inggris, tapi fokusnya sekarang sudah berubah total. Dia cuma mau fokus jadi lebih kuat pakai semua barang dari game. Begitu masuk kamar dia langsung bersiap. Dia duduk bersila demi melatih energinya karena ogah bertarung kayak pemula lagi. Tapi inti energinya ternyata kosong melompong. Dia heran apa energinya habis total saat pertarungan akhir kemarin. Jadi dia memutuskan buat mulai kultivasi saja. Dia memakai teknik yang diajarkan si kakek biar cepat pulih. Seowon pun teringat kembali ucapan kakek misterius itu. Kakek itu menantangnya untuk membuktikan apakah dia sanggup menjadi kuat seperti dirinya atau malah menyerah di tengah jalan. Kalian pasti mikir kultivasi itu gampang kan? Tapi setelah 4 jam mencoba, Seowon malah mengerang frustrasi. Soalnya energi dalam yang berhasil dia kumpulkan itu sedikit banget. Seowon sadar kalau dunia nyata memang beda jauh. Kalau lambat begini terus butuh waktu bertahun-tahun cuman buat merasakan aliran energi hangat di dalam tubuhnya. Gak mau buang waktu sia-sia dia pun mulai merapikan barang-barang yang dia bawa pulang dari game tadi. Sambil memilah barang, dia berharap bisa dapat bela diri yang lebih hebat. Tapi dia sadar harus berlatih pelan-pelan. Sama seperti memulihkan energi dalamnya. Jurus ini juga harus dilatih dari nol. Wah, kalau begini kapan kuatnya? Tiba-tiba, sistem bertanya apakah dia mau langsung mempelajari bela diri itu. Ternyata sistem game masih aktif di dunia nyata. Seowon langsung mengiyakan dan tubuhnya mulai bergerak sendiri mempraktikkan jurus bela diri itu di dalam kamarnya. Setelah otomatis menguasai teknik tersebut, dia merasa gerakannya masih kurang mantap tanpa adanya aliran energi dalam. Dia pun lanjut memeriksa penyimpanan barangnya, lalu menemukan kalung escrow yang sempat dia bawa sebelumnya. Karena deskripsi menyebutkan kalung itu terbuat dari emas murni, Seowon langsung menggigitnya buat memastikan keasliannya. Dan ternyata emas itu asli. Dengan bobot seberat ini nilainya pasti mencapai minimal 10 juta won. Mengingat dia cuma beli seharga 1 koin di game senyum licik khas goblin langsung muncul di wajahnya. Dia bisa auto kaya raya kalau berhasil membawa pulang 10 kalung emas lagi dari game berikutnya. Kalung itu mungkin tidak berguna di dalam game, tapi di dunia nyata ini adalah harta karun berharga.
Barang lain yang dia bawa adalah darah troll murni yang bisa menjamin kesehatan tubuh selama 1 tahun penuh. Seowon mengambilnya karena khasiatnya sangat menggiurkan dan dia yakin bisa menjualnya mahal pada orang kaya yang sakit. Dia bisa mematok harga sesukanya. Seowon makin yakin kalau game misterius ini adalah peluang emas baginya. Tiba-tiba saja perutnya berbunyi nyaring mengingatkannya kalau dia belum makan apa-apa sejak tadi. Selama di game, dia cuma makan makanan sampah tapi rasa laparnya tertahan gara-gara fokus kultivasi. Kini saatnya memanjakan perut dengan makanan asli. Dia pun pergi ke kedai makan sederhana dekat apartemennya. Kalian pasti paham, rasanya dia pun memesan 1 porsi paket makanan hangat yang dulu dianggapnya sangat mewah. Air mata langsung menetes di pipinya saat menyuap makanan lezat itu setelah hampir mati, hanya makan dendeng kering. Melihatnya menangis lahap, sang nenek pemilik kedai tersenyum, iba sambil menyuruhnya makan lebih banyak. Sini ikut saya, si nenek nyuruh Sowon berhenti nangis biar nggak hilang nafsu makan, padahal kemarin dia baru aja makan di sini. Kemarin dia makan di situ, sekarang nangis lagi karena makanannya kelewat enak. Saat itulah Sowon menyadari sesuatu. Waktu di dalam game ternyata tidak berjalan sama dengan dunia nyata. Setelah selesai, dia berterima kasih pada si nenek atas makanannya. Si nenek menyuruhnya berhenti merengek tapi tetap memintanya datang lagi. Sambil berjalan menyusuri jalanan, Seowon mulai berpikir, kapan game berikutnya akan dimulai? Dia benar-benar harus mengumpulkan lebih banyak energi dalam sebelum pertempuran itu tiba. Dia teringat membawa cincin kekuatan dan memutuskan untuk langsung mencobanya. Seowon segera memakai cincin itu sambil bertanya-tanya, apakah cincin ini berfungsi di dunia nyata sama seperti di dalam game Seowon? Memutuskan untuk mengujinya dengan melompat tinggi. Seketika dia melesat sangat tinggi ke langit sebelum mendarat kembali. Dia tidak menyangka kekuatan dahsyat mengalir di tubuhnya. Dia sangat berharap tidak ada seorang pun yang melihat kejadian tadi. Seowon tahu dia bisa terkena masalah besar. Jika kekuatannya sampai dilaporkan, orang hidupnya bakal kacau. Dia pun kembali ke kamarnya untuk menguji hal lain. Nah, disinilah serunya. Seowon berubah pikiran karena semua barang dari game ternyata berfungsi nyata di dunia asli. Semua sistem game terbukti akurat di dunia nyata. Seowon membuka ruang penyimpanan dan mengeluarkan item paling mahal miliknya. Itu adalah ramuan wawasan seharga 50 koin. Dia ingat di dalam game dulu dia kaku selama 3 jam setelah meminumnya. Seluruh organ dalamnya serasa dibakar api saat itu. Namun Sowon nekat menenggak ramuan tersebut dan efeknya langsung bereaksi seketika. Cairan itu bahkan belum sampai ke perutnya saat kekuatannya meledak. Energi luar biasa menyembur dari seluruh tubuhnya. Dia berteriak kesakitan luar biasa. 3 jam kemudian tetangga Sowon melapor ke polisi karena dinding kamarnya terasa sangat panas. Wanita paruh baya itu memberitahu 2 polisi yang datang bahwa dia sempat mengetuk pintu, tapi gagangnya sangat panas. Gagang pintu itu membara sampai tidak bisa disentuh. Polisi menyarankan seharusnya dia menghubungi pemadam kebakaran bukan kepolisian. Dia beralasan suhunya memang panas tapi tidak ada api sama sekali. Petugas meminta wanita itu untuk tidak terlalu khawatir. Mungkin saja Sowon sengaja menyalakan pemanas ruangan terlalu tinggi. Tapi si nenek bersikeras dia tidak salah dengar. Demi menghindari perdebatan yang tidak penting, salah satu polisi akhirnya melangkah ke pintu untuk memeriksa keadaannya secara langsung. Begitu dia mencoba memegang gagang pintu, tangannya langsung melepuh hebat hingga dia berteriak kesakitan. Si nenek langsung mengambil kesempatan untuk menyindirnya. Polisi yang panik segera berteriak memanggil siapapun yang ada di dalam, memerintahkan Seowon untuk segera membuka pintu. Mendengar teriakan itu, Seowon perlahan membuka pintunya. Para petugas terkejut melihat keringat bercucuran deras di wajahnya. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Seowon beralasan dia cuma demam, makanya menyalakan pemanas terlalu tinggi. Wajahnya memerah padam karena kepanasan, tapi dia malah menyarankan mereka memanggil pemadam kebakaran alih-alih polisi. Polisi menegaskan mereka tetap harus bertindak atas aduan warga, lalu menanyakan apakah dia perlu dipanggilkan ambulans. Seowon langsung menolak dan berdalih itu cuma flu biasa, dia pasti akan baik-baik saja setelah tidur sebentar.
Karena Seowon mengaku baik-baik saja, para polisi memutuskan pergi. Sebelum melangkah pergi, mereka langsung menegur si nenek. Mereka memintanya tidak menelepon untuk masalah sepele karena itu bikin pusing. Seowon segera menutup pintu dan ambruk. Dia tersungkur ke lantai sambil merenungi betapa dekatnya dia dengan kematian. Energi ramuan itu mendidih bagai lahar. Tanpa bantuan teknik fisik White Marshal, tubuhnya pasti sudah hancur. Kejadian ini memberi pelajaran berharga bagi Seowon. Mengonsumsi ramuan di dunia nyata ternyata memiliki risiko fatal, tidak seperti di game. Namun dia harus menguji kekuatannya. Dia langsung mengaktifkan tinju, tak terhentikan dan mengayunkan telapak tangannya ke depan, hingga memicu hempasan angin dahsyat. Kursinya langsung hancur berkeping-keping. Dia takjub dengan kehebatan tekniknya, tapi kini dia harus menjual item demi beli kursi baru. Keesokan harinya, Seowon memutuskan pergi ke sebuah gimnasium umum dengan niat melatih kemampuannya. Namun dia segera menyadari kesalahannya. Tempat itu ternyata terlalu ramai pengunjung. Di tengah sesi latihannya, pandangan Seowon mendadak teralih pada sekelompok berandalan. Ketua kelompok berandalan itu tampak sedang asyik merokok hingga seorang pria tua berjalan mendekat dan menegurnya. Sang kakek memperingatkan bahwa tidak pantas bagi seorang pelajar untuk merokok di tempat umum. Tapi bocah itu malah menjawabnya dengan sangat kasar. Dia menyuruh kakek itu pergi karena orang tuanya sendiri pun tidak melarangnya. Sang kakek tidak tinggal diam. Beliau menyebut orang tua anak itu gagal mendidiknya dengan benar. Kalimat tersebut langsung memicu amarah si berandalan. Seowon bisa melihat situasi berbahaya akan segera terjadi. Si berandalan mengangkat tangannya untuk menampar pria tua itu. Tiba-tiba Seowon melesat cepat dan melayangkan tendangan telak ke wajahnya hingga dia terlempar menabrak dinding keras. Dengan penuh percaya diri, Seowon menegaskan bahwa dia sama sekali tidak berhak memukul orang tua sesopan apapun teguran beliau. Tapi tunggu dulu, tiba-tiba preman berbadan raksasa muncul dan kita tahu Seowon baru saja bikin masalah besar. Coba dengerin semuanya jadi makin rumit pas Seowon sadar dia baru aja nendang adik si bos besar. Si bos langsung nanya apa Seowon yang ngehajar adiknya. Seowon menjawab kalau si adik yang duluan cari gara-gara. Dia nggak sopan sama orang tua. Seowon memperingatkan kalau anak sekolah harus tahu aturan dan nggak boleh sembarangan. Dilarang merokok di tempat umum karena bisa memicu masalah. Seowon tertawa mengejek dan menyuruhnya mendidik adiknya dengan benar. Dia harusnya mengajari adiknya dengan benar. Seowon mengaku tindakannya agak kelewatan tapi dia terpaksa melakukannya saat itu. Saat Seowon masih sibuk mengoceh si bos besar langsung melayangkan tinju keras. Tapi Seowon dengan sangat mudah menghindarinya. Dia membalas lewat satu pukulan telak yang membuat lawannya terpental jauh. Si bos besar langsung mengerang kesakitan yang luar biasa. Dia batuk darah membuat Seowon panik karena gagal mengontrol kekuatannya. Tapi bukannya menyerah dan tetap diam di tanah. Si bos malah makin nekat mengeluarkan pisau kupu-kupu lalu mengancam akan menghabisi nyawa Seowon saat itu juga. Melihat itu Seowon sadar kalau kakak beradik ini memang sama saja buruknya. Si bos besar langsung menerjang maju ke arahnya. Dia mengayunkan senjata, tapi Seowon mengelak. Pria itu menyerang lagi, tapi Seowon dengan sangat mudah menghindari semua tebasan itu. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, bertarung melawan manusia biasa ternyata terasa kelewat mudah bagi cowok tangguh kita. Karena bosan melihat lawannya, terus mengayunkan pisau Seowon merunduk dan menendang kakinya hingga pria itu langsung tersungkur jatuh. Sebelum melayangkan pukulan pamungkas, Seowon ingat kalau dia harus menahan diri agar tidak memicu kekacauan besar yang fatal. Dia akhirnya memutuskan memakai 50% kekuatannya saja, lalu menghantam pria itu menggunakan jurus tapak tanpa tanding. Meski cuma setengah kekuatan pria itu tetap terpental jauh hingga menabrak pohon dengan kondisi wajah yang hancur parah. Orang-orang di sekitar lokasi langsung memotret kejadian itu dengan syok. Tapi yang paling terkejut di sana sebenarnya adalah Seowon. Dia sama sekali tidak berniat menghajarnya sampai separah itu. Dengan gugup dia menggoda pria pingsan itu agar berhenti akting.
Seo-won berjalan mendekati kakak beradik tersebut lalu memperingatkan mereka berdua untuk menjaga sikap mulai dari sekarang dan seterusnya. Sebelum situasi di sana makin tidak terkendali, Seo-won langsung bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan terburu-buru. Di perjalanan dia menyesali kecerobohannya memamerkan kekuatan pada orang biasa karena jika mereka sampai tewas, tamatlah riwayat hidupnya. Seo-won sadar bahwa dia sangat membutuhkan latihan serius untuk bisa mengendalikan kekuatannya secara sempurna tanpa melukai orang. 1 bulan kemudian Seo-won tampak sedang bermeditasi tenang di kamarnya saat sebuah panggilan telepon masuk dari ibunya. Sang ibu bertanya apakah dia sudah makan, mengaku sangat cemas karena putranya itu sudah lama tidak memberi kabar. Kalian pasti tahu rasanya berbohong demi kebaikan kan? Seo-won menjawab sekolahnya aman tapi dia tidak bisa berkata jujur. Dia tidak mungkin mengaku kalau malah sibuk berlatih bela diri alih-alih belajar. Seo-won pun lanjut menanyakan kabar ayahnya. Disinilah ibunya memberi kabar mengejutkan kalau sang ayah kecelakaan mobil. Seo-won seketika langsung panik setengah mati mendengarnya. Dia langsung bertanya seberapa parah kondisinya dan bagaimana kronologi kejadian mengerikan itu bisa sampai terjadi pada ayahnya. Musibah terjadi saat ayahnya mengantar barang. Sebuah mobil menerobos lampu merah lalu menghantam ayahnya dengan sangat keras. Biaya operasi ternyata sangat mahal dan membuat ibunya cemas. Beliau kemudian melakukan sesuatu yang sangat menyayat hati. Dia bertanya apakah Seo-won punya sisa uang jajan untuk dikirimkan. Seo-won dengan tenang langsung menanyakan total biaya operasinya. Ibunya menjawab biayanya sekitar 1 atau 2 juta won. Seo-won pun segera merogoh penyimpanan mistisnya demi mengambil kalung escrow. Dia meminta ibunya tidak terlalu khawatir karena dia mungkin punya jalan keluar terbaik untuk mengatasi masalah keuangan tersebut. Seo-won berjanji menelepon balik lalu segera bergegas pergi. Dia merenungkan bagaimana orang tuanya seumur hidup selalu berganti kontrakan. Ayahnya bekerja jauh lebih keras dari siapapun, namun seiring bertambahnya usia penghasilan sang ayah malah terus menyusut. Karena pekerjaannya mudah digantikan, beliau terpaksa sering berpindah tempat kerja. Seo-won pun tidak sanggup menahan air matanya. Dia menangis mengingat dirinya yang sejak dulu selalu menjadi beban keluarga. Tapi semuanya harus berubah mulai sekarang juga. Dia bertekad tidak mau menjadi beban lagi. Beberapa saat kemudian dia tiba di toko perhiasan untuk menanyakan harga kalungnya. Penjaga toko memeriksa kalung itu dan mengakui keindahan buatannya, meski tampak bukan barang yang diproduksi secara lokal. Seo-won terpaksa berbohong dan menyebutnya warisan turun-temurun selama 5 generasi. Sebelum pelayan itu terus banyak bicara lagi, Seo-won langsung menyela dan menanyakan harga pasarnya. Wanita itu lalu bertanya apakah dia benar-benar yakin ingin menjualnya, karena barang antik itu bisa dihargai jauh lebih mahal. Seo-won menjelaskan kalau ayahnya butuh biaya operasi darurat sekarang. Meskipun berat melepaskannya, dia tidak punya pilihan lain. Karena kondisinya sangat mendesak tanpa adanya sertifikat resmi, penjaga toko itu memutuskan membantunya. Beberapa saat kemudian transaksi selesai dan Seo-won langsung menerima uang tunai melimpah. Dia menerima 10 juta won. Kalian pasti lega tahu kalau masalah darurat keluarganya akhirnya bisa segera beres. Kalian dan aku bakal melihat kisah epik ini di mana Seo-won tahu kalungnya dihargai murah tapi dia tidak kesal. Karena dia butuh uang cepat, Seo-won sadar dia harus memikirkan cara lebih baik untuk menjual barang-barang dari game. Seo-won langsung mengirim uang itu kepada ibunya, lalu menelepon untuk memberitahu bahwa uangnya sudah terkirim ke rekeningnya. Ibunya sangat terkejut saat melihat nominalnya, lalu langsung bertanya dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Sang ibu takut anaknya meminjam uang secara ilegal, tetapi Seo-won berbohong bahwa itu adalah uang tabungannya selama bertugas di militer. Ibunya meminta maaf karena merasa merepotkan, namun dia meyakinkan sang ibu agar tidak perlu merasa khawatir sama sekali. Dia berjanji akan segera menjenguknya ke rumah sakit. Setelah itu Seo-won naik kereta untuk perjalanan pulang ke rumah. Di tengah jalan dia mendengar orang-orang membicarakan video viral tentang seorang pria yang menembakkan bola api dari tangannya.
Semua orang yang menonton merasa syok, tetapi Seo-won biasa saja karena tahu itu adalah sihir dari game call survival. Tapi keringat dingin mulai mengalir saat dia menyadari bahwa dirinya bukanlah satu-satunya orang Korea yang terseret ke game itu. Tapi tunggu dulu, secara misterius videonya dihapus lagi dan orang-orang bingung kenapa unggahan itu terus menghilang. Sementara itu, sebuah agensi rahasia tampak sangat panik karena video-video yang terus bermunculan di internet. Sang bos bertanya apa yang sedang terjadi dan bawahannya melaporkan bahwa jumlah penyintas melonjak drastis sekarang. Hal itu membuat mereka sangat kesulitan melacak semuanya. Karena marah besar, sang bos melempar asbak ke arah bawahannya. Dia membentak bahwa jumlah agen harusnya bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penyintas baru di lapangan. Selain itu, dia memerintahkan untuk menangkap pengunggah video tersebut karena tampaknya orang itu hanya mencari perhatian saja. Anak buahnya menyanggupi hal itu, tetapi bosnya malah berteriak menyuruhnya berhenti berdarah agar karpetnya tidak kotor. Jika darahnya mengotori karpet, bos mengancam akan membunuhnya. Agen lain pun segera datang untuk menyembuhkannya dengan kekuatan sihir. Akhirnya, sang bos berteriak menyuruh semua bawahannya segera bergerak agar situasi ini bisa cepat mereka kendalikan. Sebulan berlalu, Seo-won tidak pernah berhenti berlatih. Selama masa ini, dia berhasil mengumpulkan banyak sekali energi dalam. Dia bahkan sudah sangat terbiasa mengendalikannya. Tapi masalah terbesarnya adalah dengan kapasitas energi dalam yang dia miliki sekarang. Dia hanya sanggup memanggil satu klon bayangan saja dan durasi bertahan klon itu pun sangat singkat. Meskipun begitu, Seo-won tetap memakai klonnya sebagai rekan latihan tanding yang cukup efisien untuk mengasah kemampuannya. Kalian pasti bisa menebak kekecewaannya saat klonnya lenyap cepat, padahal dulu di dalam game dia sangat kuat. Dia sanggup mengendalikan 8 bayangan sekaligus saat melawan Centur. Dia bingung kenapa kekuatannya sekarang menjadi sangat menyedihkan. Dibandingkan dulu, kemampuannya sekarang terasa sangat menyedihkan. Setelah latihan malam itu, Seo-won memutuskan untuk pulang ke rumah. Dia ingin fokus melakukan meditasi kultivasi daripada terus meratapi nasibnya. Di tengah jalan perutnya mulai terasa lapar. Dia pun berinisiatif memeriksa ruang dimensi penyimpanannya untuk melihat apakah ada makanan atau barang yang bisa digunakan. Saat sedang asyik mencari, tiba-tiba seberkas cahaya terang menyinarinya dan dia langsung dipindahkan ke lobi permainan. Di sana para pemain lain sudah berkumpul menunggu. Seo-won melihat sekeliling dan menyadari ada beberapa wajah baru. Orang-orang itu terlihat sangat bingung, persis seperti dirinya saat pertama kali terlempar ke dunia game mengerikan ini. Saat masih bingung, sebuah pesan ucapan terima kasih muncul di layar perak. Sistem mengumumkan penjelasan tutorial akan dimulai. Seo-won terkejut melihat adanya babak tutorial ini, mengingat panduan dasar tersebut dilewati pada permainan sebelumnya. Seo-won tersenyum menyadari ada banyak pemain pemula kali ini. Dia lalu mendongak dan melihat seorang siswa sekolah menengah. Anak sekolah itu duduk santai di atas patung batu raksasa. Dari seragamnya terlihat jelas dia berasal dari Korea. Seo-won mengabaikannya karena anak itu hanya mencari perhatian belaka gaya pamer yang sangat khas remaja masa kini. Namun Seo-won yakin anak itu sudah pernah bermain sebelumnya. Dia hanya berharap kekuatannya tidak sekuat 6 dulu. Sesaat kemudian sistem mengumumkan bahwa ada 200 pemain yang berpartisipasi dalam babak eliminasi kali ini. Peta yang terpilih adalah lembah kontra dan hadiah menarik akan dibagikan bagi mereka yang menempati peringkat 20 besar. Melihat pengumuman itu, Seo-won menyadari bahwa tidak ada risiko kematian atau kegagalan yang fatal di babak ini. Karena tidak ada risiko bahaya yang mengancam nyawanya, Seo-won memutuskan untuk memainkan game ini secara brutal, layaknya psikopat sejati. Setelah tutorial selesai, Seo-won mengira mereka akan langsung dilempar ke medan tempur. Namun terjadi kejutan yang tak terduga. Sistem mengumumkan bahwa tantangan kali ini adalah mode duo, sehingga mereka wajib mencari satu rekan untuk pendaftaran. Game akan terus berjalan sampai tersisa satu tim saja, dan jika satu orang bertahan, keduanya tetap mendapat hadiah. Saat notifikasi sistem baru muncul di layar kalian dan aku tahu petualangan gila ini baru saja dimulai.
Kalian dan saya akan melihat bagaimana Sewon bertahan di game gila ini sendirian. Waktu 5 menit dimulai. Jumlah pemain kali ini jauh lebih banyak, alasan utama mode duo dibuat. Tapi Sewon malas mencari rekan setim. Baginya rekan yang tidak berguna hanya akan menjadi beban hidup. Dia langsung teringat pada bocah SMA itu. Anak itu pasti bisa diandalkan dalam tim. Sialnya begitu dia menatap ke arah atas patung pemuda, itu sudah menghilang. Karena keadaannya sudah begini, dia terpaksa mencari partner acak seadanya saja. Dia mulai berjalan memutari seluruh area pertempuran. Dia menanyai orang-orang untuk diajak bekerja sama, namun sayangnya hampir semua orang sudah memiliki pasangan masing-masing. Sewon terus mencari sampai waktu habis, tetapi hasilnya nihil. Pada akhirnya dia tidak punya pilihan lain lagi. Dia memutuskan bertarung sendirian saja tanpa beban, tanpa membuang waktu pertandingan dimulai, dan semua pemain langsung diterjunkan. Dari angkasa Sewon melihat beberapa desa tersebar di lembah yang tampak sangat cocok untuk mencari jarahan. Dia memilih salah satunya dan berencana menghabisi siapa saja yang berani mendekat. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia langsung melihat ada 3 tim lain mendarat sangat dekat dengannya. Tanpa ragu Sewon langsung melesat ke arah mereka. Sejak game pertama usai, dia terus menganalisis dan memutar kembali semua rekaman pertarungan di kepalanya. Perhatikan dengan cermat, disinilah semua latihan mentalnya diuji saat dia menemukan target pertamanya yang sedang mengalami mabuk perjalanan. Sewon tiba-tiba muncul di belakangnya dan mendaratkan pukulan super keras hingga korban menjerit. Pria malang itu berteriak menanyakan alasannya menyerang, namun Sewon mengabaikannya dan langsung membuatnya pingsan seketika. Sistem segera menyuruhnya untuk menghabisi musuh tersebut karena rekan setimnya masih bisa membangkitkan dia kembali. Sewon kagum dengan sistem game yang sangat adil ini. Tapi saat dia mengeksekusinya, sang rekan muncul tiba-tiba. Musuh baru ini bertapi tank dan langsung menerjangnya dengan brutal, hingga membuat atmosfer di sekitarnya mendadak tegang. Sewon sempat terhempas ke tanah, namun dia berhasil menahan keseimbangan tubuhnya agar tidak terjatuh. Lawannya mengenakan baju zirah lengkap dengan sebuah tombak panjang. Dia bertanya apakah Sewon yang membunuh rekannya, namun Sewon hanya diam sambil menganalisis situasi di depannya. Dari gerak-geriknya dia tahu bahwa pria raksasa ini adalah tipe petarung spesialis jarak dekat, mengingat jurus andalannya adalah tinju tanpa tanding yang hanya mengandalkan tangan kosong saja. Hal terpenting yang harus dipikirkan adalah bagaimana cara menghadapi musuh bersenjata tajam seperti pedang panah atau tombak. Normalnya, mustahil melawan senjata itu dengan tangan hampa, namun Sewon sudah melatih tekniknya lewat simulasi pikiran. Kalian mungkin berpikir dia bakal takut, tapi Sewon malah tersenyum karena akhirnya bisa menguji teknik barunya. Musuh itu mulai menusukkan tombaknya dengan sangat cepat dan Sewon langsung menerjang maju. Saat ujung tajam senjata hampir mengenainya, dia menepis bilah tersebut dengan telapak tangannya untuk mengalihkan arah serangan dan menciptakan celah terbuka. Pemain itu terkejut melihat Sewon mengalihkan jalur serangannya dengan begitu mudah. Sebelum musuh sempat menyadari situasi, Sewon melepaskan hantaman telapak tangan spasial yang sangat kuat hingga melubangi dada pria berbaju besi tersebut. Tanpa buang waktu, dia menghancurkan helmnya, lalu menginjak kepalanya hingga hancur menyapu bersih tim pertama hari ini. Seketika energi Chi meluap keluar dari tubuh mayat itu dan jumlahnya yang sangat melimpah membuat Sewon terkejut. Dia mengakui bahwa menyerap Chi di dunia game adalah kenikmatan tiada tanding. Sekarang satu tim telah tersingkir, hanya tersisa 4 orang di sekitar wilayah pendaratannya. Sebelum sempat menghela napas, sebilah anak panah melesat cepat ke arah kepalanya. Beruntung, dia bisa menghindar tepat waktu. Panah itu menancap di dinding, membuat Sewon segera melihat ke arah datangnya serangan tersebut. Namun sebelum dia sempat melangkah, anak panah berikutnya sudah melesat lurus ke arahnya. Serangan ini sangat tipis hingga menggores bagian kiri wajahnya. Sewon mengira bahaya telah lewat, namun hujan panah mendadak menyerbunya dari langit, memaksanya untuk segera kabur.
Sambil berlari ke dalam hutan, dia terus mengagumi keakuratan luar biasa tembakan si pemanah dari jarak sejauh itu. Sempat terpikir olehnya jika itu adalah Zuru, tapi dia langsung menepisnya. Sebab aura penembak misterius ini tidak sekuat Zoro yang asli. Sembari terus menerobos rimbunnya pepohonan, dia berpikir, apakah penyerangnya bergerak sendirian atau bersama rekan setimnya? Namun, Sewon sama sekali tidak merasa cemas karena dia tahu begitu posisi pemanah itu terbongkar, sang rekan pasti akan langsung menampakkan diri. Sewon segera melompat ke atas atap rumah dan membandingkan kondisinya sekarang dengan ronde sebelumnya. Dulu dia pasti memilih bersembunyi mencari barang. Namun kali ini target utamanya adalah energi Chi murni. Berarti semua musuh di sekitarnya hanyalah mangsa yang siap. Dia hisap energinya. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat telak menembus dahi Sewon hingga menyisakan lubang sangat mengerikan. Percayalah, kita baru saja melihat awal dari triknya yang paling gila, dan pemanah itu pasti akan menyesal. Ayo kita lihat pertarungan gokil ini. Si pemanah mengira dia berhasil menyerang Sewon, padahal itu cuma klon bayangan saja. Sewon tiba-tiba muncul tepat di tempat persembunyian musuh dan langsung meluncurkan tendangan maut hingga lawannya itu terpental jatuh. Anehnya Sewon merasa tendangannya tadi belum mengenai tubuh asli. Benar saja si pemanah tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Disinilah Sewon menyadari kalau lawannya memakai jubah Halimun. Si pemanah langsung menembakkan berondongan anak panah ke arahnya. Untungnya Sewon sanggup menghindari seluruh serangan itu dengan lincah. Si pemanah pun nekat melompat keluar gedung untuk melarikan diri. Sewon langsung mengejar dan dengan cepat memotong jalur kaburnya. Dia mengejek si pemanah yang nekat memakai jubah itu siang bolong. Menurut Sewon, memakai jubah tak kasat mata di siang hari yang terang benderang seperti ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Dia menambahkan kalau musuh harusnya bersembunyi saja di pojokan jika ingin selamat sampai babak akhir. Sewon pun bersiap menyerang lagi. Tiba-tiba rekan satu tim si pemanah muncul. Sewon kini terjepit di antara pemanah dan seorang petarung dengan dua pedang. Sewon menyesal karena tidak menghabisi si pemanah lebih cepat sebelum temannya datang membantu. Tapi semua sudah terlanjur basah. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Sewon terkepung 2 lawan 1, tapi dia justru tersenyum licik karena menyadari sesuatu. Dia sadar situasi 2 lawan 1 ini sebenarnya menguntungkan dirinya yang memiliki teknik pengganda diri. Pertarungan sengit pun dimulai. Begitu mereka menerjang Sewon, memanggil klon bayangan lalu kabur. Si pemanah membidik dan melepaskan 3 tembakan beruntun yang mematikan. Si pemanah tersenyum puas mengira lawannya tewas tanpa sadar Sewon asli sudah ada di belakangnya dan langsung menusuk dadanya. Sebelum musuhnya sempat merespon, Sewon mengejeknya dengan kejam. Hanya karena mata melihatnya di sana bukan berarti itu tubuh aslinya. Setelah si pemanah tewas mengenaskan, kini giliran si pengguna 2 pedang yang harus dihadapi Sewon dengan taktik cerdasnya. Pengguna pedang itu mengira Sewon adalah pesulap ilusi karena triknya yang aneh. Sewon hanya menanggapinya dengan santai dan dingin. Dia mengaku hanya seorang mahasiswa yang kembali aktif lalu menantang musuh untuk mengalahkannya jika ingin menghidupkan kembali rekannya tersebut. Pendekar pedang itu langsung melesat kencang ke arah Sewon sambil berteriak bahwa dia akan membabatnya habis dan bertahan sampai akhir. Musuh melancarkan tebasan ganda yang sangat kuat sementara Sewon sudah bersiap melakukan serangan balik yang mematikan dari posisinya. Sialnya rencana Sewon langsung gagal total karena dia tidak menyangka kalau pergerakan lawannya ternyata jauh lebih cepat dari dugaannya. Tanpa disadari, musuh sudah berada tepat di belakangnya. Sewon tahu dia pasti mati jika tidak langsung melindungi dirinya dengan energi murni. Lawannya berbalik lalu memuji pertahanan Sewon yang kokoh karena berhasil selamat dari tebasan maut yang seharusnya membelah tubuhnya. Pemain itu dengan sombong berkata bahwa kemampuan Sewon ternyata bukan cuma ilusi belaka dan dia sangat menikmati pertarungan sengit ini. Kalian juga penasaran kan apa rencana Sewon? Dia mulai menyusun strategi serangan balik yang benar-benar tidak terduga.
Dia tahu jika tidak bisa menghabisi lawan dalam satu serangan, dia harus mencari cara untuk menangkis pergerakan lincah sang musuh. Seowon tiba-tiba teringat bahwa babak kali ini tidak memberikan hukuman penalti apapun jika dia sampai mengalami kegagalan saat bertarung. Karena situasinya sudah mendesak, Seowon memutuskan untuk mencoba teknik berbahaya yang belum pernah dia gunakan dalam pertarungan nyata sebelumnya. Alih-alih melacak pergerakan lawan dengan matanya, dia berniat merasakan pancaran energi murni dan niat membunuh yang dilepaskan oleh musuhnya. Seowon memejamkan mata saat lawannya mendekat, cepat yakin dia tidak layak mendapat peringkat pertama jika rintangan awal ini saja tidak bisa dilewati. Seowon telah melatih energi murninya selama 2 bulan, penuh mengubah dirinya menjadi sosok petarung yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu dia membuka mata, musuhnya sudah roboh bersimbah darah. Seowon langsung mengunci tubuhnya ke tanah tanpa memberikan celah untuk melawan. Musuh meronta frustrasi sambil berteriak tidak percaya bagaimana Seowon bisa menahan serangan pamungkasnya yang sangat mematikan dengan begitu mudah. Seowon langsung menghempaskan kepala musuhnya ke tanah dengan keras, menyadari bahwa dia baru saja berhasil melompati dinding pembatas kekuatannya. Setelah menumbangkan 2 tim sekaligus, jumlah pemain kini tersisa 196 orang. Musuh juga menyisakan energi murni yang besar. Seowon dengan senang hati menyerap energi tersebut lalu menjarah mayat si pemanah untuk mencari gulungan pemulih demi memulihkan lukanya. Namun dia merasa sangat kesal saat menyadari bahwa jubah Halimun yang berharga itu mengalami kerusakan parah akibat pertarungan sengit tadi. Padahal dengan jubah tak kasat mata itu dia bisa dengan sangat mudah merayap naik ke puncak peringkat tertinggi tanpa kesulitan berarti. Meski rusak, dia tetap menyimpannya karena mungkin berguna nanti. Dia lalu menemukan busur kayu kapas petir milik si pemanah. Busur itu bisa menembakkan panah dengan energi petir tipis, tapi Seowon heran kenapa dia tidak merasakan sengatan listrik apapun tadi. Selain busur legendaris tersebut, dia juga menemukan sebuah buku keterampilan tembakan ganda yang sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan memanahnya. Disinilah Seowon baru sadar kalau lawannya sebenarnya bukan seorang pemanah asli, melainkan hanya mempelajari keterampilan itu di dalam permainan. Tanpa membuang waktu, Seowon langsung mempelajari keterampilan menembak beruntun itu dan segera mencobanya untuk melihat seberapa hebat efek serangannya. Anak panah yang dilesatkannya menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat, membuktikan bahwa busur ini jauh lebih kuat dibanding busur silang sebelumnya. Senjata baru ini jauh lebih ngeri. Nah, kira-kira petualangan gila apalagi yang menanti kita berikutnya? Mari kita tunggu bersama. Yuk, kita lanjut. Setelah menggeledah beberapa rumah di sekitar sana, dia sama sekali tidak menemukan barang langka dan dia yakin itu karena tempat ini cuma perkampungan biasa. Dia pun berharap bisa menemukan item langka seperti jubah kamuflase. Sambil berdiri di dekat jendela, dia melihat menara tinggi di tengah kota dan berpikir itulah tempat terbaik untuk menjarah. Dia langsung berjalan ke sana dan karena pintunya terkunci, dia yakin belum ada orang yang masuk ke menara itu. Dia menutup pintu rapat-rapat demi keamanan lalu mulai naik untuk menjarah. Beberapa saat kemudian dia sampai di puncak tapi tidak menemukan satupun barang berguna yang membuatnya kecewa berat. Dia langsung meninju dinding karena kesal, karena rencana dalam game tidak selalu mulus. Tiba-tiba, dia melihat 2 orang di bawah sedang asyik menjarah rumah-rumah di sekitar layaknya mereka satu-satunya pemain di sana. Seowon pun bingung bagaimana cara membereskan tim tersebut. Lalu tiba-tiba, dia melihat mereka berdua berjalan menuju ke arah menara. Mereka berdua berasumsi bahwa tidak ada orang di dalam karena pintu menara tertutup rapat. Begitu melangkah masuk, mereka menemukan gulungan penyembuh yang mereka anggap sebagai pertanda baik. Nah, perhatikan baik-baik Seowon yang melihat mereka dari atas, menyadari bahwa dia bahkan sama sekali tidak menyadari keberadaan gulungan penyembuh tersebut karena banyaknya tumpukan sampah di sana. Tapi dia justru sangat bersyukur tidak mengambilnya karena item itu sekarang menjadi umpan jebakan yang sangat sempurna. Karena mereka begitu senang mendapat
Gulungan sampah seperti itu Seowon tahu mereka cuma pemain pemula. Tanpa ragu dia langsung melompat turun ke arah mereka dari atas demi melancarkan serangan kejutan pertama. Kedua orang itu tiba-tiba melihat bayangan di tanah dan sebelum sempat menyadarinya, Seowon sudah mendarat di antara mereka. Melihat sang penyihir bahkan belum sempat merapalkan pelindung, membuat Seowon sadar musuhnya ini sangat lemah. Dia langsung menyerang sang penyihir dengan pukulan. Namun sebelum serangan pemungkasnya masuk, musuh melepaskan serangan api. Seowon berhasil menghindar sehingga serangan itu justru mengenai rekannya sendiri yang langsung berteriak, marah karena tubuhnya dibakar sementara sang penyihir meminta maaf dan berkilah bahwa targetnya adalah Seowon, bukan dia. Saat kobaran api akhirnya padam, mereka menyadari Seowon bertarung sendirian tanpa rekan tim, lalu memutuskan untuk menyerangnya bersama-sama. Pemain yang terbakar itu mengayunkan kapaknya ke arah Seowon, namun berhasil dihindari. Dia terus menyerang bertubi-tubi, tapi Seowon tetap menghindar dengan mudah, hingga membuat pengguna kapak frustrasi. Seowon memancingnya ke posisi yang tepat sampai kapak itu menebas rekannya sendiri. Pria itu panik dan langsung meminta maaf karena tidak sengaja, dan sang penyihir berkata dia tahu hal itu. Tapi dia berteriak meminta kapak tersebut segera dicabut dari tubuhnya. Sebelum rekannya bertindak, Seowon tiba-tiba muncul di belakang sang penyihir dan menghancurkan kepalanya. Kalian pasti tahu kelanjutannya, dia mengejek musuh karena memberinya kesempatan melakukan serangan terakhir. Seowon sebenarnya ingin menghabisi keduanya sekaligus, namun pengguna kapak memakai pelindung dada yang tebal. Tanpa pelindung tersebut, Seowon berpikir apakah gerakannya akan menjadi lebih cepat, mengingat zirah berat biasanya memberikan efek pengurangan kecepatan. Pengguna kapak kembali mengamuk dan menyerang Seowon, namun dia melompat ke udara untuk menghindarinya. Lawannya hanya bisa terpaku ngeri melihat Seowon turun menerjangnya dengan tendangan keras tepat di kepala. Seowon kembali melompat tinggi dan lawannya dengan sombong berteriak bahwa dia tidak mungkin bisa terus melayang di udara. Begitu Seowon masuk dalam jangkauan serangnya, pria itu melepaskan tebasan aura yang sangat dahsyat hingga menebas tubuh Seowon dan hampir membelah bangunan di sana. Seowon mengakui kekuatan serangan pria itu memang luar biasa, namun dia memperingatkan bahwa otot saja tidak akan bisa menyelamatkannya dari situasi sulit ini. Sang musuh pun dengan marah menerjang Seowon, menantangnya untuk tetap banyak bicara setelah nyawanya melayang nanti. Namun Seowon berhasil menahan tebasan itu dan pertarungan sengit pun pecah di antara mereka. Tanpa disadari oleh pengguna kapak, dia sebenarnya sedang menghadapi klon belaka. Seowon yang asli berada di belakangnya menertawakan musuh yang sibuk melawan bayangan. Dia berjalan keluar dari bangunan dan barulah lawannya menyadari hal itu. Dia berteriak bingung menanyakan kapan Seowon berada di sana. Namun Seowon menghiraukannya dan malah menatap ke arah bangunan yang sebelumnya hampir terbelah dua oleh tebasan kapak tadi. Seowon pun mulai memprovokasi lawan, bertanya apakah dia penasaran dengan apa yang terjadi jika bangunan itu ditendang. Seowon menendang pilar tersebut sekuat tenaga sementara musuhnya masih saja menanyakan hal bodoh tentang siapa yang sebenarnya dia lawan selama ini. Hingga akhirnya dia sadar musuh di hadapannya palsu, belaka. Pria itu langsung menjerit ketakutan saat melihat menara runtuh ke arahnya, bahkan memohon agar diselamatkan. Tapi terlambat, bangunan itu ambruk menimpanya dan tewas seketika. Namun setelah lawannya mati, Seowon baru menyadari bahwa dia tidak mendapatkan poin eliminasi karena musuh mati tertimbun reruntuhan bangunan. Dia merutuki kebodohannya sendiri karena tidak merencanakan ini secara matang. Namun beruntung bagi dirinya, peti jarahan tetap muncul dari balik puing-puing bangunan tersebut. Seowon merasa lega karena jika tidak dia pasti akan membuang-buang waktu yang sangat berharga untuk menggali reruntuhan layaknya seekor anjing. Dia pun segera membuka semua peti dan menemukan banyak
Barang bagus mulai dari cincin sampai buku panduan. Dan disinilah petualangan kita kali ini berakhir. Dia pun bersiap pergi setelah menemukan sebuah. Kalian wajib tonton kisah ini. Seowon memakai jubah penyihir tanpa pertahanan. Lalu dia menyadari zonanya bergerak dan mulai menandai titik tengah peta agar bisa segera pergi ke sana. Namun setelah memeriksa semua rumah sisa dan tidak menemukan apapun, Seowon akhirnya pergi dari sana. Walau jaraknya lumayan jauh, dia bisa bergerak dengan sangat cepat karena telah menguasai teknik lari dari si kakek tua. Sesaat kemudian Seowon sampai di sebuah lokasi baru dan mendapat notifikasi bahwa dia masuk ke zona monster. Ternyata di peta tertentu ada area khusus tempat para monster bermunculan. Ditambah lagi bos monster akan muncul. Dan jika pemain berhasil mengalahkannya, mereka akan mendapatkan item spesial. Seowon pun sadar kalau game ini punya lebih banyak monster dibanding game sebelumnya dan dia mengumpat karena informasi sepenting ini tidak diberitahukan sejak awal mula. Ternyata juga ada monster jenis pemberi efek penguat selain bos monster yang bisa memberikan tambahan kekuatan. Sementara waktu untuk para pemain, tiba-tiba sebuah teriakan melengking yang sangat keras memaksa dia menutup telinga. Tampaknya ada dua pemain yang sedang bertarung dengan monster di dekat sana, membuat Seowon bisa mendekat secara diam-diam tanpa ketahuan. Dia menyadari bahwa mereka adalah kombinasi dari penyihir dan seorang petarung fisik. Seowon langsung membidikkan busur siap menghabisi salah satu dari mereka. Kedua pemain itu bertarung saling membelakangi demi menghalau para monster. Si pendekar pedang menebas musuh dengan tekniknya sementara rekannya si penyihir menyambar mereka dengan petir. Tiba-tiba sebutir anak panah melesat cepat ke arah mereka dan nyaris saja mengenai si penyihir. Penyihir itu langsung menyadari bahwa mereka sedang disergap dan menyuruh rekannya mengabaikan monster agar bisa fokus melawan musuh baru tersebut. Tapi si pendekar pedang malah menolak keras, beralasan bahwa monster-monster ini sudah hampir habis dan mereka harus menyelesaikannya dulu sebelum mengurus sang penyerang misterius tersebut. Si penyihir langsung berteriak kencang memintanya melupakan hadiah sejenak karena saat ini nyawa mereka sedang terancam bahaya oleh pemain lain. Seowon pun menyadari adanya konflik internal di antara mereka dan memutuskan memanfaatkan momen berharga ini. Dia kembali menghujani tim itu dengan rentetan anak panah berbalut petir. Beruntung si penyihir masih sempat menahan gempuran tersebut. Lalu sang pendekar menyuruhnya membuat pelindung lagi. Si penyihir membalas dengan bentakan kalau dia sudah tahu hal itu dan langsung merapalkan perisai pelindung baru. Tapi dia merasa perisai itu tidak akan bertahan lama, lalu menyarankan agar mereka segera kabur saja. Pendekar pedang yang serakah langsung menolak karena kabur sekarang berarti merelakan semua hadiah berharga dari hasil berburu monster tadi. Baginya kerugian ini terlalu besar, jadi lebih baik mereka selesaikan pembantaian monster itu agar bisa segera pergi dari sana. Tiba-tiba pelindung si penyihir hancur dan dia terpaksa mendirikan sebuah dinding pertahanan kuat. Melihat hal itu si pendekar langsung berteriak kencang menanyakan apa yang dia lakukan. Seowon sendiri merasa sangat senang dengan kebodohan penyihir itu. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, hal tersebut malah menguntungkan posisinya. Di dalam dinding si penyihir berkata bahwa daripada terus membuang mana demi perisai pelindung, mendirikan dinding pertahanan jauh lebih efektif. Namun sang pendekar membalas kalau tindakan bodoh ini justru membuat mereka tidak bisa melihat posisi Seowon berada. Penyihir berkilah bahwa musuh takkan bisa melewati dinding, tapi rekannya langsung mengingatkan bahwa tindakan itu justru membocorkan lokasi mereka kepada lawan. Penyihir bersikeras mereka hanya perlu terus bertarung sampai dinding itu runtuh. Selagi sibuk melawan monster sisa, si pendekar mengancam akan membubarkan tim jika penyihir melakukan hal bodoh lagi. Seketika itu juga fungsi dinding tersebut terbukti sia-sia saat rentetan hujan anak panah tiba-tiba turun deras menggempur mereka. Mereka berdua berhasil selamat dari gelombang pertama dan sang pendekar itu meminta rekannya untuk segera menghilangkan dinding itu, tapi ternyata butuh waktu sekitar 5 menit.
Sementara di luar Seowon mengeluarkan sebuah gulungan sihir. Ledakan yang akan meledak 10 detik setelah diaktifkan. Dia mengikat gulungan itu pada salah satu anak panahnya. Dia menghitung sampai 5 sebelum melepas tembakan. Kalian pasti tahu apa yang akan terjadi saat mereka asik berdebat konyol. Di tengah mereka memicu ledakan dahsyat yang menghancurkan segalanya. Tiba-tiba seekor monster ular raksasa melesat ke arah Seowon, namun langsung dihabisi sekali tebas. Beberapa saat kemudian si penyihir merangkak dari reruntuhan dan menyesali hidupnya karena begitu mendongak anak panah. Seowon sudah membidiknya. Seowon berterima kasih pada pria itu karena sudah sukarela mendirikan dinding pertahanan kokoh yang membuatnya panen besar. Pemain itu sadar dirinya sudah tamat dan hanya pasrah menutup mata saat Seowon menembakkan panah ke kepalanya. Sebuah peti karun pun langsung muncul seketika, menandakan si penyihir sudah tewas akibat ledakan dahsyat sebelumnya. Seowon memeriksa hasil jarahan dan menemukan sebuah kitab, Kultivasi Bintang 7, yang merupakan dasar dari seni pedang bintang 7. Sistem lalu bertanya, apakah dia ingin mengganti seni fisik putih miliknya dengan teknik baru tersebut, tapi dia menolak. Kira-kira apa rencana Seowon berikutnya? Nah, temani aku lihat momen seru ini saat dia nemu cincin tokar di dalam peti musuhnya dan sadar kalau benda itulah yang bikin dia selamat dari ledakan. Seowon lalu memeriksa puing-puing untuk mencari peti sang penyihir. Seowon sangat senang saat membuka peti itu dan menemukan kalung escrow serta sebuah buku sihir kuno yang levelnya masih terlalu tinggi untuk dia pelajari. Selesai menjarah, dia langsung membantai para ular raksasa pengganggu di sana. Dia kecewa karena 2 orang sebelumnya malah kesulitan melawan monster lemah ini. Setelah membantai mereka, dia sadar kalau monster itu menjatuhkan item berharga. Dia langsung memungutnya dan tahu kalau itu adalah air mata Lamia, bahan langka serbaguna untuk eksperimen sihir atau membuat senjata baru. Dia juga menemukan kalung Tyron yang bisa sedikit meningkatkan kelincahan penggunanya. Nah, kalian pasti penasaran kan apa fungsi air mata itu? Seowon sendiri bingung dan memilih mencari tempat aman untuk melatih energi dalam demi mengalahkan monster boss kuat agar mendapat keuntungan besar. Tapi dia harus mengukur apakah kekuatannya sudah cukup untuk menantang bos itu. Ditambah lagi dia juga wajib memastikan rencana para pemain lain yang mungkin punya taktik sama. Di hari kedua dia melihat sisa pemain dan kaget karena 60 orang sudah tewas. Dari 60 korban itu dia baru membunuh 8 orang hasil yang menurutnya biasa saja. Dia pun bergerak menuju tanda yang dia buat di tengah peta. Saat berjalan melintasi gurun yang sangat gersang, Seowon mulai merindukan cuaca sejuk di permainan pertama. Karena suhunya luar biasa panas, dia berpikir harusnya menunggu sampai matahari terbenam sebelum mulai berjalan kembali. Tiba-tiba dia melihat seekor burung terbang membawa peti dan Seowon curiga itu adalah peti pasokan. Tanpa ragu sedikit pun dia langsung mengejarnya. Dia berhasil menjadi orang pertama yang sampai di sana, tapi sebelum membukanya sistem langsung memberi peringatan kalau lokasinya akan terus dilacak setiap 30 menit selama 6 jam ke depan oleh cahaya merah. Meski taruhannya nyawa, dia tetap nekat membukanya demi mendapatkan item legendaris yang sebanding dengan risiko itu. Sebelum sempat memeriksa isinya, sorotan sinar merah langsung mengunci posisinya. Hal ini tentu saja membuatnya panik dan harus segera kabur secepat mungkin dari sana. Namun saat melihat item pertamanya dia langsung terkejut karena benda itu adalah jubah tak terlihat. Dia juga menemukan pil awan merah, sebuah ramuan spiritual penambah energi dalam, tapi bisa membuat penggunanya lumpuh selama 10 jam setelah diminum. Selain itu, dia juga menemukan sebuah batu sihir lingkaran keempat yang sangat langka. Tapi jujur, efek samping lumpuh 3 jam itu bikin kita mikir 2 kali kan. Ada juga buku sihir bilah angin yang bisa membuatnya berlari secepat kilat. Kecepatannya akan setara dengan tingkat energi dalam yang dimilikinya.
Setelah memeriksa semua jarahan, Sowon menyadari kalau jubah itu tidak berguna di siang hari. Dan dia belum bisa memakai pil itu sekarang. Tapi dia tahu jika berhasil bertahan hidup beberapa jam saja, semua hadiah fantastis ini akan sangat membantunya. Sowon pun memutuskan untuk segera mempelajari keahlian langkah awan terlebih dahulu agar bisa segera kabur dari tempat berbahaya itu. Begitu menguasai jurus tersebut, dia langsung berlari kencang melintasi padang pasir dengan kecepatan luar biasa. Tapi tiba-tiba dia merasakan ada musuh yang mendekat dari kejauhan dan yakin masih sempat meloloskan diri. Namun dia harus tetap waspada karena tidak tahu teknik apa yang mereka pakai untuk melacak posisinya. Demi mengelabui mereka, Sowon sengaja menjatuhkan sebuah peti kosong lalu bersembunyi di dekat sana, berharap musuh masuk perangkap. Dua pengejar itu segera menemukan peti itu, tapi sebelum menyadari kalau mereka sedang ditipu, mereka melihat air mata Lamia di dalamnya. Ternyata pasangan itu adalah kombinasi gladiator Romawi dan penyihir. Si prajurit Romawi mengira kalau Sowon terburu-buru mengambil rampasan lalu melarikan diri. Mereka pun memutuskan untuk mengejar ke arah pelarian Sowon. Tapi semua itu hanyalah taktik licik dari Sowon. Dan dia sangat senang melihat mereka tertipu mentah-mentah. Berhubung dia hanya punya waktu 30 menit, Sowon tahu harus lari sejauh mungkin sebelum itu berakhir. 30 menit kemudian, saat sedang istirahat, dia mengaktifkan sihir pendeteksi dan menyadari jumlah pemain yang memburunya kini makin bertambah banyak. Meskipun jarak mereka masih aman, Sowon tahu mereka terus merapat ke arahnya. Situasi ini membuatnya mulai panik dan curiga kalau sebagian besar peserta berkumpul di tengah peta. Tepat saat itu, cahaya merah menyala lagi dan tiba-tiba hujan bola api raksasa jatuh dari langit. Sebelum ledakan terjadi, Sowon berhasil melompat menghindar meski hampir saja terkena. Disinilah dia sadar kalau para pengejar itu mendekat dengan sangat cepat. Dia curiga mereka memakai jurus khusus. Tiba-tiba, dua orang muncul menembus kobaran api membuat Sowon sangat terkejut saat melihat mereka ternyata menunggangi kuda perang. Karena jarak makin terkikis, Sowon langsung merapal teknik klon bayangan demi mengecoh mereka. Sayangnya, bayangan miliknya langsung hancur seketika. Hal ini justru membuat kedua musuh makin murka dan bernafsu membunuhnya. Prajurit Romawi itu melemparkan tombak kuatnya. Sumpah, kalian pasti nggak sabar kan pengen lihat bagaimana dia bertahan nanti. Yuk, ikut denganku, mari tonton momen gila saat tombak musuh nyaris menyabet wajah Sowon hingga terluka parah. Sowon langsung merebut tombak itu, mengalirkan energi dalam yang dahsyat, lalu melemparkannya kembali ke arah kedua lawannya. Senjata itu menembus pelindung baja dan langsung menancap di lengan si prajurit. Detik itu juga dia sadar Sowon bukan lawan biasa. Dia langsung memperingatkan rekannya bahwa mereka akan tamat jika saja Sowon memiliki sekutu yang membantunya bertarung. Saat sedang bersiap menyerang balik, badai anak panah tiba-tiba melesat dari belakang. Untungnya Sowon berhasil menghindar tepat waktu. Tapi panah-panah itu malah membunuh kuda-kuda mereka. Belum sempat bernapas lega, serangan gelombang kedua kembali mengincar kepalanya. Setelah melumpuhkan sisa kuda yang ada, Sowon berbalik dan melihat sekelompok pemanah misterius baru saja mengepung area pertempuran. Situasi ini sangat menjengkelkan karena terjebak di tengah kepungan dua tim berbeda adalah mimpi buruk terburuk baginya. Kedua kubu musuh itu kini saling menjaga jarak, bersikap sangat waspada dan menunggu siapa yang akan menyerang Sowon terlebih dahulu. Melihat adanya keraguan dalam gerak-gerik musuhnya, Sowon justru memprovokasi para pemanah itu dengan senyuman meremehkan yang menyebalkan. Dia bertanya kemana perginya kesombongan mereka tadi, lalu menegaskan bahwa dari 3 tim di sini 2 akan mati. Nah, perhatikan bagian ini teman-teman, 2 tim di sana tidak akan pulang hidup-hidup dan Sowon sudah tahu itu. Para pemanah sebenarnya ingin Sowon memihak mereka agar bisa dengan mudah menghabisi tim prajurit tangguh di depan mereka. Sebab jika Sowon mati duluan, pertarungan 2 lawan 2 yang seimbang akan terjadi tanpa jaminan kemenangan yang pasti. Mereka lebih memilih situasi 2 lawan 1 agar bisa mengkhianati dan menghabisi Sowon di akhir nanti.
Otak cerdasnya pun berputar. Dia menyiapkan skenario licik dan menunggu siapa yang akan masuk jebakan. Sementara itu, si prajurit mulai berteriak menantang musuh. Namun rekannya sang penyihir menyuruhnya tenang karena memprovokasi lawan hanya akan merugikan mereka sendiri. Seowon pun bisa melihat hal itu. Prajurit itu memang sangat berani tapi dia luar biasa bodoh. Para pemanah membalas tantangan itu dengan ancaman mematikan. Mereka bersumpah tidak akan membiarkan satupun orang dari kerajaan lolos. Para peri itu kemudian menawarkan kesepakatan pada Seowon. Mereka berjanji akan mengampuni nyawanya jika dia mau bergabung. Melihat perselisihan sengit ini, Seowon menyadari adanya konflik politik tersembunyi. Banyak hal rumit terjadi di dunia ini yang belum ia pahami. Saat kedua tim sibuk membujuknya, Seowon mendadak mengeluarkan sesuatu. Itu adalah batu lingkaran keempat. Dia memberitahu penyihir tersebut bahwa mereka pasti tahu betapa berharganya pusaka langka ini. Dia juga menatap para peri mengingatkan bahwa batu itu bisa dijual dengan harga sangat fantastis. Lalu dia meletakkannya di tanah. Seowon mengejutkan mereka dengan tawaran gila ini. Dia berkata bahwa tim manapun yang menang boleh mengambil batu berharga tersebut. Menurutnya ini cara paling adil daripada memihak salah satu kubu. Setelah berkata begitu, Seowon langsung melompat mundur menjauh. Kalian pasti berpikir itu keputusan konyol kan? Tapi Seowon sengaja memakai batu lingkaran itu sebagai umpan yang sangat licik. Sebab tak ada yang sempat memakai batu itu dalam waktu 6 jam. Ini harga murah untuk mengulur waktu 4 orang sekaligus. Apalagi siapapun yang selamat pasti akan mengejarnya nanti, jadi dia tinggal merebut kembali batu itu dari mayat mereka. Sambil berlari melintasi padang gurun yang gersang, dia sadar posisinya masih akan terlihat di peta selama 5 jam ke depan. Beberapa menit kemudian dia tiba di titik tengah peta yang ditandai. Ternyata tempat itu adalah sebuah jurang yang sangat dalam. Dia khawatir ada monster boss yang mengintai di dasar sana. Tiba-tiba, cahaya merah penanda posisi menyala terang, menyinari tubuhnya. Seowon baru tersadar kalau 30 menit telah berlalu. Tanpa diduga, musuh-musuh yang dia kelabui tadi langsung muncul kembali. Tanpa basa-basi, si penyihir langsung meluncurkan badai api raksasa ke arahnya. Saat serangan itu hampir mengenainya, Seowon mengaktifkan jurusnya. Langkah hantu, dia menciptakan bayangan untuk mengecoh musuh dan melarikan diri, namun bayangan itu hangus terbakar dalam sekejap. Dampaknya juga mengenai Seowon hingga membuatnya berteriak kesakitan. Ledakan dahsyat itu menghancurkan seluruh area di sekitar mereka. Setelah asap mereda, si prajurit langsung memarahi penyihir karena jasad Seowon jatuh ke jurang dalam sehingga sulit dijarah. Penyihir itu menyesal dan mengakui serangannya terlalu berlebihan. Dia pun menyarankan agar mereka segera pergi dari sana secepatnya. Mereka harus menghindari kejaran orang lain yang terpancing pilar cahaya tadi. Tapi si prajurit tidak mau merelakan barang jarahan begitu saja. Dia tidak peduli karena sudah memiliki senjata langka. Ternyata dia memegang pedang rantai, sebuah senjata tingkat tinggi yang mematikan. Senjata itu bisa berubah wujud menjadi pecut sesuai kehendak penggunanya demi mendominasi pertempuran jarak jauh dengan sangat mudah. Mendengar itu, sang penyihir merasa iri karena dia sendiri belum mendapatkan satu pun barang langka untuk dirinya. Penyihir itu lalu meminta rekannya menunggu selagi dia turun ke dasar jurang menggunakan sihir melayang untuk memeriksa jasad Seowon. Prajurit itu menolak keras karena tidak ingin rekannya mencuri semua harta karun jarahan secara diam-diam di bawah sana. Dia bersikeras untuk ikut turun bersama, membuat si penyihir bingung bagaimana cara membawa prajurit berat itu turun ke jurang. Akhirnya dia mengikat penyihir itu untuk turun, dan percayalah kalian tidak akan mau melewatkan apa yang terjadi selanjutnya. Yuk kita pantau terus momen kocak pas penyihir ini pakai sihir melayang buat turun ke jurang dalam bareng rekannya. Dia mengancam bakal potong talinya kalau si ksatria jatuh. Jelas saja ksatria panik dan memohon agar jangan pernah memotong tali itu. Tapi si penyihir malah meledeknya dengan santai. Ksatria itu tidak percaya temannya sendiri tega bicara omong kosong seperti itu.
Padahal mereka satu tim, ternyata saat merapalkan sihir melayang, para penyihir sama sekali tidak bisa mempertahankan diri. Mereka tidak bisa memakai mantra lain, makanya sihir ini sangat berisiko. Hanya segelintir penyihir hebat saja yang sanggup melakukannya. Mereka bisa menyerang sambil melayang di udara. Mereka terus turun perlahan dan si penyihir berkata kalau mereka hampir sampai. Ksatria itu langsung berteriak kesal. Baginya gampang bicara begitu karena bukan si penyihir yang nyawanya sedang di ujung tanduk. Si penyihir langsung membalas dan mengingatkan kalau ksatria itu sendiri yang dari awal memaksa ingin ikut dalam misi ini. Tiba-tiba tali itu mengendur dan ksatria itu berteriak ketakutan. Dia pun dengan cepat mencengkeram dinding tebing di dekatnya. Sambil memaki si penyihir dia pun menoleh. Nah, perhatikan baik-baik karena pemandangan di depannya bakal bikin kalian syok. Temannya sudah tewas mengenaskan dengan tubuh bagian atas terpotong. Sang ksatria langsung memotong tali itu tanpa pikir panjang lagi. Jasad si penyihir jatuh ke air di bawah. Di saat itulah sang ksatria baru sadar kalau di dasar jurang ternyata ada danau. Dia merasa bodoh karena tadi sangat ketakutan, padahal air itu bisa menahan benturan mereka jika terjatuh dari atas tebing. Tanpa ragu dia langsung melompat ke air. Dia pun muncul ke permukaan dengan gembira, tapi tiba-tiba sebuah ingatan muncul. Satu hal penting yang dia lupakan, dia bahkan belum sempat mencari tahu siapa yang baru saja menghabisi nyawa temannya. Tiba-tiba, Sowon sudah muncul menyerangnya dari dalam air yang tenang itu. Sang ksatria benar-benar panik bukan main. Dia terkejut melihat Sowon ternyata masih hidup. Sowon langsung melayangkan pukulan penghancur tulang yang sangat dahsyat. Namun ksatria ini tidak mau pasrah begitu saja. Dia mengaktifkan senjata rantai jarak jauhnya demi menebas kepala Sowon. Tapi dengan nekat Sowon menangkap pedang rantai itu dan membiarkannya melilit lengannya sendiri hingga terluka sangat dalam. Meskipun tangannya terluka parah, Sowon tidak melepasnya. Dia justru mencengkeram kepala ksatria itu dengan tangan kirinya. Dia memperingatkan agar jangan berani memburunya jika tidak siap mati. Dengan kekuatan penuh Sowon menenggelamkan kepalanya. Sowon meledakkan energi internalnya dan menghancurkan kepala musuh seketika. Notifikasi pembunuhan pun langsung diperbarui di layar. Kalian juga bakal merinding lihat aksi gilanya ini. Setelah menghabisi mereka, dia menyeret peti jarahan keluar dari air. Melihat betapa beratnya peti tersebut, Sowon sadar kalau bertarung di dalam air bukanlah ide yang bagus untuknya. Saat memeriksa hasil jarahan, dia menemukan bola api yang bisa mengaktifkan mantra api penyegel ke arah lemparannya. Ada juga teknik serangan Phoenix tingkat lingkaran 4 yang melepaskan burung api raksasa ke arah target lawan. Ukuran burung itu bakal membesar saat mendekati sasaran. Melihat tingginya syarat lingkaran sihir itu, Sowon tahu penyihir tadi cukup kuat. Dia sangat yakin hidupnya bakal berakhir kacau kalau saja dia tidak menghabisi si penyihir saat sedang tidak berdaya tadi. Sowon mengambil pedang rantai itu dengan gembira meskipun dia belum memiliki keahlian berpedang khusus. Tiba-tiba, dia merasakan ada hawa keberadaan lain dan langsung menghilang sebelum disergap musuh yang tiba di lokasi penjarahannya. Para pemain itu tidak menemukan barang berharga, tapi tiba-tiba Sowon muncul di belakang mereka dan melayangkan pukulan mematikan. Satu musuh langsung tumbang seketika. Berkat jubah tak terlihat miliknya, Sowon bisa menyembunyikan dirinya dengan sangat sempurna. Dia pun membantai habis sisa tim itu. Beberapa jam kemudian, lokasi terakhirnya mulai terpampang jelas di peta permainan. Sowon sudah membantai banyak musuh hingga sisa 101 pemain saja. Setelah itu, dua pemanah elf sebelumnya muncul kembali. Namun mereka berdua tidak bertahan lama sebelum dilenyapkan Sowon. Setelah penalti waktu 6 jam akhirnya selesai. Sowon mengeluarkan batu lingkaran 4 dan pil awan merah. Dia lalu mencari tempat terbaik untuk meningkatkan status kekuatannya. Begitu menemukan tempatnya, dia bersiap karena proses penyerapan kedua benda berharga ini memakan waktu minimal 6 jam. Tapi dia tidak keberatan karena sudah lama tidak beristirahat. Sowon memulai prosesnya dengan menelan ramuan eliksir terlebih dahulu. Setelah melewati waktu 6 jam yang panjang, dia selesai mengonsumsi keduanya. Saat keluar goa, dia merasakan tubuhnya mulai berubah.
Kekuatan barunya terasa menyatu dengan sempurna. Terlebih lagi malam telah tiba sehingga kegelapan menjadi keuntungan besar baginya. Dia memeriksa statusnya dan melihat ada kenaikan tingkat. Namun ini masih belum sebanding dengan energi dari Nom. Dia mendeteksi beberapa target di kejauhan. Tanpa ragu sedikit pun dia langsung bergerak memburu mangsa barunya itu. Bagi Seowon, semua orang hanyalah batu loncatan kekuatannya. Dia terus berburu mangsa sepanjang malam hingga pagi hari berikutnya. Seowon lalu mengecek sisa musuh yang tersisa. Dia terkejut karena jumlah pemain mendadak menyusut drastis ke 42. Padahal baru hari ketiga. Sistem lalu membocorkan lokasi monster boss dan kalian pasti tidak mau melewatkan babak berikutnya. Mari kita mulai peta menunjukkan monster boss di area ungu, sedangkan monster buff di zona merah. Karena lokasi monster buff sangat dekat dengannya, Sion pun memutuskan untuk segera pergi memeriksa tempat tersebut. Meskipun perjalanannya cukup berbahaya, dia pantang melewatkan buff. Sesaat kemudian dia pun tiba di lokasi tujuan. Dia hampir kencing di celana saat melihat monster buff itu ternyata adalah ular raksasa yang sangat mengerikan. Melihat ukurannya yang gila, Seon sadar butuh setidaknya 6 tim untuk bisa mengalahkannya sebelum monster itu terbangun. Sial ular itu tiba-tiba membuka matanya dan memergokinya. Seon membeku ketakutan mendengar desisan ular yang sangat keras. Dia diam tak bergerak saat kepala ular itu mendekat dengan berbahaya. Namun tak disangka makhluk itu kembali tenang. Monster itu kembali tertidur dengan santai. Xiaoon heran dan menduga ular ini hanya menyerang dalam jarak tertentu saja. Shou tahu keadaan akan menjadi sangat buruk jika ular raksasa tersebut menyerang duluan sebelum para pemain bersiap. Dengan lega Sion segera mundur perlahan sambil menghibur dirinya sendiri bahwa dia sama sekali tidak merasa takut. Coba tebak, dia belum bertemu siapapun padahal baru 3 hari, tapi semuanya sudah bermain dengan sangat aman. Tiba-tiba dia merasakan hawa keberadaan di hutan dan langsung menghancurkan pepohonan di depannya menggunakan serangan angin. Saat mendengar suara anak kecil dari kejauhan, dia segera memeriksa dan terkejut menemukan seorang anak yang ketakutan. Di tengah semak-semak dan Seowon meminta maaf karena mengejutkannya. Anak itu tampak babak belur dengan kulitnya yang kasar. Seowon baru saja menanyakan berapa umurnya saat tiba-tiba rekan anak tersebut muncul dari belakang mengayunkan pedang raksasa ke arahnya. Seowon dengan mudah menghindari tebasan tersebut, lalu membalas dengan hantaman telapak tangan yang mementalkan pria itu. Pria itu batuk darah saat menabrak pohon dengan keras. Seowon langsung menyadari taktik licik yang digunakan bajingan ini. Dia memanfaatkan anak kecil untuk membuat musuh lengah agar bisa menyerang dari belakang. Sungguh taktik yang sangat kotor. Seowon menyebutnya sampah paling menjijikan karena tubuh bocah itu penuh luka yang sengaja diobati memakai gulungan penyembuh. Pria itu mengakui kekuatan Seowon, namun dia yakin akan menjadi jauh lebih kuat setelah berhasil membunuh Siwon nanti. Dia langsung melepaskan bola api kuat yang langsung meledak hebat begitu menyentuh tubuh lawannya dengan sangat keras. Ledakan raksasa pun tercipta. Sebelum asapnya menipis, sang penyerang sudah menyombongkan kehebatan senjata andalannya tersebut. Namun saat asap mulai menghilang, suara tenang Seowon terdengar mengejek pria yang hanya mengandalkan barang pinjaman itu. Ternyata ketahanan sihir milik Seowon terlalu tinggi sehingga serangan api barusan tidak menghasilkan dampak apapun. Kalian pasti tahu rasanya dia gemetar ketakutan melihat Seowon menahan sihir lingkaran 3 tanpa luka sedikit pun. Sebelum dia sempat meracau lagi, Seowon langsung menghantamkan kepalanya ke pohon sebagai balasan atas kekejamannya pada anak itu. Seowon mencengkeram kepalanya dengan sangat kuat hingga hancur membentur batang pohon. Kejadian brutal itu membuat sang bocah panik. Dia memegang kepalanya ketakutan, setengah mati mengira Seowon akan menghabisinya juga setelah ini. Namun dugaannya salah besar. Seowon justru berbicara dengan sangat lembut sambil menanyakan namanya. Anak itu menjawab bahwa namanya adalah Layal. Seowon merasa sedih melihat anak sekecil Layal harus terjebak di game kejam ini pada permainan pertamanya. Lial bercerita bahwa dia mendadak terseret ke sini saat sedang berjalan pulang. Sion tidak tega meninggalkannya begitu saja. Jadi dia memutuskan untuk menolongnya.
Sawun mengeluarkan sekantong daging kering dari penyimpanan dan sebuah batu lingkaran 4. Seun menjelaskan bahwa dia sendiri sudah menjadi penyihir lingkaran 4, jadi dia tidak lagi membutuhkannya. Benda itu akan sangat berguna bagi Lial karena saat ini tidak banyak pemain kuat yang tersisa di area. Sembari melangkah pergi, Seowon berpesan agar dia terus bertahan hidup demi mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Air mata bahagia mengalir di wajah Lial saat dia membungkuk dalam-dalam untuk berterima kasih kepada Siwon. Dalam hati Siwon sadar bahwa dirinya tidak jauh berbeda dari Lial 2 bulan lalu sebelum bertemu dengan Dutch. Dia pasti sudah tereliminasi sejak awal jika bukan karena bantuan kakek tua itu. Tiba-tiba sebuah notifikasi pun muncul. Pemberitahuan itu mengabarkan bahwa tim Hayami, Ren, dan Drift telah menyerah dalam memburu monster boss area tersebutnya. Seowon ingat Ren adalah anak SMA yang dia temui di lobi. Mereka pasti sangat lelah setelah bertarung. Ini kesempatan emas baginya untuk melakukan serangan mendadak sebelum mereka sempat memulihkan kondisi tubuh mereka. Namun dia sangat terkejut karena monster boss telah dikalahkan dan ternyata tim Ren bukan satu-satunya yang ada di sana. Para pemain lain juga berkumpul di lokasi dan mereka sedang meributkan perjanjian tentang pertarungan di area bos tersebut. Seorang pejuang berteriak bahwa kesepakatan itu dibuat sebelum bos kalah, tapi Drift tiba-tiba mencuri pukulan terakhir pembunuhan tersebut. Drift sangat kesal lalu menyuruh mereka maju bersamaan. Nah, kalian pasti penasaran dengan kelanjutan aksi Ren bertudung ini. Kalian harus dengar ini, si Ren malah memaki sisa timnya dan menuduh mereka sama sekali tidak punya kesetiaan. Tiba-tiba seorang wanita bergaun adat melangkah keluar menyuruh Ren tidak menghina mereka yang telah berjuang bersamanya sampai akhir. Dia menegaskan hal yang paling penting adalah hadiah yang mereka dapatkan setelah berhasil mengalahkan bos monster. Dia ingin tahu apakah Ren mau membagi rata semua hadiah tersebut, tapi Ren bersikeras kalau hadiahnya terlalu sedikit, jadi tidak ada pembagian sama sekali. Karena negosiasi ini gagal total, wanita itu langsung menyatakan perang dan mengancam akan menghabisi mereka semua demi merebut hadiah itu. Sementara itu, Seowon yang bersembunyi melihat semuanya dengan sangat jelas dan berharap dia punya sekantong popcorn di tangannya agar bisa menikmati pertunjukan seru yang akan segera dimulai di depan matanya sendiri. Tiba-tiba, Ren berteriak kencang dengan aneh menyuruh seseorang untuk segera keluar dari persembunyiannya tanpa membuang-buang waktu lagi. Seowon sempat bingung apa maksud ucapan itu sampai akhirnya Ren menyebut namanya. Langsung menyuruhnya menampakkan diri karena dia tahu dia ada di sana. Rin menambahkan bahwa bersembunyi sekarang sudah tidak ada gunanya lagi, membuat Seowon tidak percaya betapa menjijikannya sifat licik orang itu. Rin merogoh ruang penyimpanannya sambil berbohong bahwa Seowon sudah berjanji membantu mereka asalkan mereka mau menyerahkan jantung bos monster tersebut. Ren mengancam akan memberikan jantung itu kepada para pemain yang menginginkannya jika Seowon tidak segera muncul menampakkan diri di hadapannya sekarang juga. Namun Seowon sama sekali tidak bergerak dari tempatnya karena dia tahu betul kalau si brengsek itu hanya sedang menggertak para pemain lain. Ren kemudian mengeluarkan sebuah kantong bercahaya yang diklaimnya berisi jantung semut tersebut. Seowon pun langsung menyadari rencana licik dari si Ren. Nah, perhatikan bagian ini. Seowon sadar kalau Ren sedang memanfaatkan namanya karena mereka semua pasti melihat namanya di papan pengumuman. Dia hanya ingin memeras reputasinya saja. Ren meletakkan kantong itu ke tanah sambil berteriak bahwa Seowon bebas menghabisi para pemain di sana. Pemain lain tentu saja sangat terkejut melihat Ren menjatuhkan barang seberharga itu ke tanah begitu saja tanpa ragu sedikit pun. Tetapi wanita bergaun adat itu mendesak teman-temannya agar jangan panik karena mereka tetap akan membagi rata semua jarahan berharga tersebut nanti. Sebelum mereka menyadarinya, Drip dan Ren langsung melarikan diri, sementara para pemain memilih untuk memeriksa isi kantong misterius itu terlebih dahulu. Perdebatan sengit pun langsung pecah di antara kelompok itu, tetapi si wanita menjadi orang pertama yang bergerak untuk mengejar Ren ke hutan. Melihat kelompok itu benar-benar kacau dan tidak terorganisir, Seowon memutuskan untuk ikut bersenang-senang juga.
Saat Ren dan Drift berlari kencang menembus hutan belantara, Drift bertanya, berapa lama lagi mereka harus terus berlari karena melarikan diri bukanlah keahlian utamanya sama sekali. Dia memberitahu Ren kalau tubuhnya sudah sangat gatal, ingin bertarung, dan akhirnya Ren pun memutuskan untuk mulai bertindak lebih serius sekarang. Ternyata wanita itu beserta beberapa pemain lain sudah berhasil mengejar mereka, membuat Ren segera menginstruksikan Drift untuk bersiap melancarkan serangan balasan. Drift tentu saja merasa sangat senang mendengar hal itu karena dia sudah tidak sabar menunggu saat-saat bertarung seperti ini. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Ren melompat ke dahan pohon tinggi dan berhenti di sana sambil memberikan instruksi pada Drift. Rin menyuruh Drift untuk mengurus wanita menyebalkan itu sendirian, sementara dia yang akan membereskan sisa pemain lainnya dengan kekuatannya sendiri. Ren segera melepaskan sihir petir yang sangat kuat ke arah kerumunan musuh. Mereka yang tersambar langsung berteriak kesakitan dengan sangat histeris. Bahkan si wanita pun terkejut melihat Ren mampu menumbangkan begitu banyak orang sekaligus hanya dengan satu mantra sihir saja. Saat dia bersembunyi, di balik pohon Drift tiba-tiba datang menyerangnya dengan mengayunkan senjata raksasanya. Namun wanita itu berhasil menahan serangan tersebut menggunakan perisai es. Dia melompat ke udara untuk menghindari tebasan berikutnya, dan Drift segera menyadari kalau palu besarnya mulai membeku karena sihir es. Drift mengumpat kesal pada wanita itu karena menggunakan teknik yang sangat mengganggu. Tapi dia berhasil bebas dan langsung menerjang ke arahnya. Sayangnya wanita itu menggunakan mantra es tingkat tinggi yang langsung menghancurkan jari-jari Drift. Menyadari rekannya dalam bahaya maut, Ren segera melepaskan tembakan petir ke arah wanita itu, namun dia justru mengalihkan aliran listrik tersebut langsung ke tanah dengan sangat mudah. Dengan sombongnya wanita itu memamerkan kekuatannya, menjelaskan bahwa dia menyelimuti tubuhnya dengan energi dalam untuk mengurangi dampak kerusakan besar, serta mengendalikan aliran Qi agar bisa membelokkan petir ke tanah. Walaupun teknik pengendalian energi ini sangat sulit, itu hal mudah baginya. Sementara mereka terus mengobrol sombong, Drift terdengar mengerang kesakitan di tanah. Wanita itu pun meyakinkan Ren kalau dia akan segera mati, karena dia sudah berhasil membaca semua trik sihir miliknya dengan sangat mudah. Dia melompat menyerang Ren, dan Ren kembali menembakkan sihir petirnya. Dengan penuh percaya diri, wanita itu mengejek bahwa serangan petir itu sia-sia sambil membelokkan aliran listrik tersebut langsung ke sebatang pohon. Ren mulai panik karena dia belum pernah melihat ada orang yang bisa menetralkan kekuatan sihirnya dengan cara luar biasa seperti itu. Karena jarak mereka sudah sangat dekat, Ren menyadari bahwa mereka harus segera menyelesaikan pertarungan sengit ini melalui pertempuran jarak dekat. Dia merogoh ruang penyimpanannya, lalu mencabut sebilah pedang tajam dan langsung menebaskannya ke arah wanita itu. Beruntung wanita itu berhasil menahannya. Namun dia tetap merasa sangat terkejut setelah mengetahui bahwa seorang penyihir ternyata juga bisa menguasai seni bela diri dengan sangat baik. Ren langsung mendorongnya mundur, dan tepat pada saat itu dia menerima notifikasi bahwa sekutunya baru saja dihabisi oleh Seowon secara tragis. Hal ini membuatnya lengah, memberi kesempatan emas bagi Ren untuk langsung menusukkan pedangnya ke tubuh wanita itu tanpa ampun sedikit pun. Dan begitulah akhir dari pertarungan epik ini. Tapi tunggu dulu, wanita itu tiba-tiba malah mulai meracau tentang sekutu dekatnya. Kalian dan aku akan melihat bagaimana dia dikalahkan Seowon. Tapi sebelum kalimatnya selesai, panah maut langsung menembus kepalanya di tempat. Kekuatan panah itu sangat dahsyat hingga menembus zirah lengan